Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Jadi kali ini kita akan membacakan readingan tentang saat ini rasa dia setelah dia pergi meninggalkan kamu. Nah, jadi kita akan lihat prediksinya ya. Apa sih yang dia rasakan saat ini setelah dia pergi, setelah dia memutuskan meninggalkan, setelah dia memutuskan untuk apa sih menyakiti kamu, membuat kamu terluka. Nah, apa yang dia rasakan saat ini ya? Apakah dia sudah kayak slow aja atau santai atau bahagia ataukah malah sebaliknya? Kita akan lihat prediksinya ya. Oke, jika readingan ini lewat di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke. Oke, jadi kali ini tema kita tentang saat ini rasa dia setelah dia memilih pergi. Nah, jadi di sini kalau aku lihat, di sini dia ini ingin berpesan ya, ada seperti pesan sama kamu ya, meskipun saat ini dia menjauhi kamu, meskipun saat ini dia pergi dari kamu, tapi di sini dia masih mencintai kamu dan di sini terlihat dia masih sangat menginginkan kamu. Di sini dia hanya terus mencoba ya untuk menahan diri agar tidak merusak semuanya. Dia juga di sini perlu menunggu waktu yang tepat untuk bisa dia mencari kamu, dia menemui kamu kembali, karena di mata dia di sini kamu tuh masih yang terindah. Kamu masih yang sangat cerdas dan kamu itu bagi dia sangat luar biasa untuk dia. Gitu. Terus bahkan kamu tuh adalah sesuatu yang memang dia inginkan. Saat sama kamu dia merasa ada energi yang bisa membuat dia tuh merasa bahagia. Ya, dia juga saat sama kamu dia bisa membuat dia mencintai dirinya sendiri, dia bisa menghargai dirinya sendiri karena kamu mengajarkan banyak hal baik atau sesuatu hal yang bagi dia tuh sangat baik di dalam hidupnya. Ya. Terus di sini tuh aku melihat dia kayak merasa bukan waktu yang tepat ya untuk memikirkan perasaan diri dia ya, tentang dirinya ke kamu ya. Jadi kalau dibilang dia masih sangat mencintai kamu, jawabannya iya. Bahkan di sini terlihat dia lagi kayak untuk fisik itu kurang baik ya. Dia berharap dia bisa pulang, dia bisa berharap dia bisa ke arah kamu. Dia terbayang-bayang terus sama kamu walaupun saat ini tuh dia pergi dari kamu ya. Masih ada seperti sebuah pengharapan dia pada hubungan ini. Yang aku lihat ya, meski sudah terlihat menyakitkan buat kamu, meski kamu ngerasa sangat tidak adil untuk kamu, cuma di sini energi dia memantau kamu, energi dia memikirkan kamu, dan energi dia masih akan memperjuangkan dengan ambisius dan semangat di sini tuh masih ada, ya. Walaupun di sini kamu terlihat masih sayang dia, memang ya, kamu energinya masih kuat, kamu masih mikirin dia, masih ada pengharapan kamu pada hubungan ini juga ya. Memang tidak bisa dipungkiri, mungkin kamu dan dia itu ketemu dalam posisi atau dalam keadaan yang merasa saling membutuhkan satu sama lain gitu. Energinya kuat di sini. Kamu butuh dia, dia butuh kamu waktu kalian masih pertama kali bertemu ya. Ya, meskipun di sini aku lihat banyak orang yang suka sama kamu, yang tertarik sama kamu di sekeliling kamu. Tapi di sini kamu tuh hanya bisa kayak mencintai dia. Kamu tuh kayak masih belum bisa banget lepasin dia atau lupai dia. Karena hati kamu tuh masih untuk dia. Ya mungkin ada lah dari kalian, ada beberapa dari kalian di sini tuh kayak
apa ya, kayak kalian tuh sering kali mencoba, atau sering kali mungkin kamu mencoba untuk merelakan, atau kamu sering mencoba untuk mengikhlaskan dia gitu. Tapi karena dia dan kamu masih saling mencintai, sehingga energi kamu dan dia di sini ini masih besar. Di sini memang aku lihat kamu merasa terjebak ya pada cinta yang salah. Bahkan kamu itu terus bertanya-tanya pada diri kamu sendiri. Kenapa kamu tuh nggak bisa ngelupain dia? Kenapa selalu ada dia di dalam pikiran kamu? Kenapa kamu selalu mencoba tetapi kamu selalu gagal? Karena di sini dia masih mencintai kamu dan dia seperti ada keyakinan dia akan mencari kamu kembali. Nah, itu yang membuat energi yang saling cinta di antara kalian masing-masing, yang membuat kalian tuh masih saling memikirkan juga gitu ya. Walaupun di sini aku ngelihat kamu tuh udah kecewa, udah sakit hati, kamu udah terluka, kamu udah patah hati. Cuma ya kamu juga nggak bisa menepis perasaan ya, karena perasaan kamu tuh masih ada, masih besar gitu. Bahkan di sini dia pun sama gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ada sebuah kesedihan, ada sebuah merasa kehilangan juga yang dia rasakan tanpa kamu. Bahkan dia selalu nggak bisa bahagia sama kehidupan dia sekarang yang tanpa kamu ini. Bahkan dia terlihat tertekan, dia selalu menyanyiakan kamu ya, bahkan sering berprasangka buruk sama kamu, bahkan kerinduan pun dia rasakan tanpa kamu. Dan aku lihat nih dia merasa mengeluarkan energi yang begitu besar, tapi sama sekali dia tidak dihargai oleh orang-orang yang saat ini bersama dia atau di dekat dia ya. Bahkan terlalu banyak seperti tekanan dia dari orang-orang sekitarnya gitu. Jadi kondisi ini juga mengingatkan dia tuh tentang kamu, karena dia merasa ketika dia sama kamu, cuma kamu yang selalu mendukung dia. Kamu mencintai dia padanya, dan cuma kamu yang bisa dibilang di sini tuh tulus sama dia. Nah, saat ini dia menderita ya dengan tekanan yang ada saat ini. Ya, keinginan dia menangis pun sebenarnya ingin dia keluarkan karena dia menderita. Sedangkan kamu, meskipun kamu masih cinta, tapi kamu terlihat sudah ingin move on dari dia ya. Kamu terlihat, kamu merasa sudah waktunya kamu harus fokus sama diri dan kehidupan kamu ke depannya. Bahkan keinginan kamu untuk membuka hati atau mencoba pada hubungan lagi atau fokus pada diri kamu sekarang tuh udah kenceng banget ya. Kamu juga nggak bisa membohongi hati kamu tentang rasa kamu di sini yang masih sama dia, masih ada. Meskipun di sini kamu sudah tidak berharap lagi sama dia, dan kamu juga tidak berharap bisa bersama lagi sama dia, cuma kamu mencoba untuk belajar menerima semua yang terjadi. Sedangkan dia di titik yang masih akan terus berusaha atau mencoba untuk bisa meyakinkan kamu kembali, atau mungkin untuk bisa mendapatkan kamu kembali. Nah, seperti itu, karena dia masih berharap di hubungan ini, seperti itu ya. Itulah energi dia yang saat ini dia rasa setelah dia pergi meninggalkan kamu. Mungkin ada beberapa dari kalian yang ditinggalkan beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, bahkan bertahun-tahun ya, tapi dia sampai sekarang pun belum kembali. Dia masih menahan situasi ya, dia masih menahan diri agar dia tidak merusak semuanya. Yang dia takutkan itu kebencian, rasa sakit hati, keterlukaan yang kamu rasakan itu masih kamu simpan, sehingga nanti ketika dia balik, dia takut kamu akan menolak tanpa kamu harus berpikir atau mempertimbangkan, seperti itu ya. Jadi kesedihan, kehilangan, dan tertekan itu yang dia rasa setelah dia pergi dari kamu. Sebenarnya ini nggak semua energi masa lalu atau orang yang pergi itu tuh merasakan nih, karena ini hanya beberapa aja ya dari beberapa dari kalian gitu. Karena ini energinya juga tidak semuanya tuh sama. Jadi kalau misalnya ada beberapa dari kalian yang ingin dibacakan personal, kalian bisa hubungi kontak WA ya, karena ini energinya banyak orang. Jadi kalau tidak cocok di kamu, bukan untuk kamu. Jadi kalau kamu merasa enggak lah, dia udah bahagia nih bersama orang lain, dia gini, ya kan kamu cuma ngelihat dari sampulnya doang, kamu belum tahu asli, dan kamu juga nggak masuk di dalam drama dia saat ini, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan dia yang pergi, kalau ada beberapa dari kalian yang masih berharap, mudah-mudahan dia yang pergi bisa segera kembali. Dan kalau ada beberapa dari kalian sudah enggak berharap lagi, mudah-mudahan dia yang pergi bisa bahagia bersama orang lain, dan mudah-mudahan kamu bisa bahagia juga bersama orang lain ya. Ambil sisi positif dari setiap semua yang terjadi, karena tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin jika Tuhan sudah berkehendak ya. Kartu juga hanya gambaran, jadi semua masih kita kembalikan lagi sama Yang Maha Kuasa ya. Oke, resonat atau tidak itu tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi,
Bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Apa nih zodiaknya ya? Ada 5 di sini zodiak Leo, ada zodiak Virgo, zodiak Scorpio, zodiak Aquarius, dan yang terakhir di sini Cancer. Ulangi, 5 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Leo, Virgo, Scorpio, Aquarius, dan yang terakhir di sini Cancer ya. Oke, tetap semangat. Mudah-mudahan hal-hal baik selalu kamu dapatkan untuk kehidupan kamu ke depannya ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.